Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puji Irawati, NIM 2018-33148. Di sini saya akan mempresentasikan diagnosis kesulitan belajar, yaitu kelas 3 SD. Latar belakang. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Begitu juga dalam hal kemampuan akademis. Dalam proses belajar mengajar, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Menurut Jamaris, tahun 2014, kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang berkemampuan rendah saja, tetapi dialami juga oleh siswa-siswa yang berkemampuan tinggi. Selain itu, siswa yang berkemampuan rata-rata juga mengalami kesulitan dalam belajar. Sedangkan kesulitan belajar ini merupakan kondisi proses belajar yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai prestasi anak di sekolah. Salah satu kesulitan belajar yang sering dialami siswa adalah kesulitan belajar matematika. Menurut Abdurrahman tahun 2010, bahwa dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh para siswa, baik yang tidak berkesulitan belajar matematika dan lebih-lebih siswa yang berkesulitan belajar matematika. Nah, berdasarkan observasi kelas 3 SD, terdapat permasalahan kesulitan belajar, yaitu operasi hitung pembagian yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal pembagian, adalah kesalahan perhitungan dan kesalahan strategi dalam menentukan bilangan dibagi. Kesalahan siswa karena belum hafal atau lupa tentang perkalian 1 hingga 10. Adapun juga rumusan masalah. Yang pertama, kesulitan apakah yang dialami siswa kelas 3 SD dalam menyelesaikan operasi hitung pembagian? Yang kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam operasi hitung pembagian pada siswa kelas 3 SD? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengurangi kesulitan belajar operasi hitung pembagian pada siswa SD? Tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kesulitan belajar operasi hitung pembagian yang dialami siswa kelas 3 SD. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam operasi hitung pembagian pada siswa kelas 3 SD. Yang ketiga, mendeskripsikan solusi untuk kesulitan belajar operasi hitung pembagian siswa kelas 3 SD. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Menurut Ahmadi tahun 2013, halaman 77. Kesulitan belajar matematika ada 3. Yang pertama, kelemahan dalam berhitung. Nah, kelemahan dalam berhitung ini disebabkan karena siswa salah membaca simbol-simbol matematika dan mengoperasikan angka secara tidak benar. Yang kedua, kesulitan dalam mentransfer pengetahuan, yaitu siswa tidak mampu menggabungkan konsep-konsep matematika dengan nyata. Yang ketiga, kesulitan dalam bahasa dan membaca. Kesulitan dalam bahasa dan membaca terjadi ketika siswa dihadapkan pada soal cerita. Jika siswa mengalami kesulitan dalam membaca soal cerita, siswa cenderung tidak mampu melaksanakan langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal cerita. Adapun juga kesulitan belajar operasi hitung pembagian. Ada 6. Yang pertama, kesulitan memahami konsep pembagian. Yang kedua, kesulitan prosedur pembagian. Yang ketiga, kesulitan mengingat fakta dasar operasi hitung pembagian. Yang keempat, kesulitan menghubungkan pemahaman nilai tempat pada operasi pembagian bersusun. Yang kelima, kesulitan menuliskan susunan bilangan pembagi dan yang dibagi dalam bentuk simbolik atau abstrak. Yang terakhir, kesulitan dalam membedakan simbol-simbol operasi hitung. Kesulitan yang sering dialami siswa dalam menyelesaikan persoalan dalam matematika. Yang pertama, tidak paham konsep sederhana. Yang kedua, tidak mengetahui maksud soal. Yang ketiga, tidak bisa menerjemahkan soal ke dalam kalimat matematika. Yang keempat, tidak bisa menyelesaikan kalimat matematika. Yang kelima, tidak cermat dalam menghitung. Yang keenam, kesalahan dalam menulis angka.
penyebab timbulnya kesulitan belajar. Faktor internal, yaitu keadaan yang muncul dalam diri siswa sendiri meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psikomotorik siswa. Contohnya ada 3. Yang pertama kognitif. Kognitif itu seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Yang kedua afektif, seperti labilnya emosi dan sikap yang ada pada siswa. Yang ketiga psikomotor, bermasalah penglihatan dan pendengaran pada siswa. Adapun juga faktor eksternalnya. Yang pertama, lingkungan keluarga. Faktor eksternal sendiri ini merupakan keadaan yang datang dari luar diri siswa, meliputi situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Contohnya lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga ini contohnya ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Dan lingkungan masyarakat contohnya seperti lingkungan sekitar rumah dan teman yang tidak bagus. Adapun juga faktor kesulitan belajar operasi hitung pembagian. Faktor internalnya kognitif siswa meliputi belum menguasai konsep, keterampilan dasar operasi perkalian dan pengurangan yang masih lemah, kurangnya perhatian siswa saat menerima pelajaran, minat belajar yang masih rendah. Faktor eksternalnya ada 2, orang tua dan keluarga. Yang keduanya faktor sekolah. Nah, untuk contoh orang tua dan keluarga ini, kurangnya perhatian orang tua terhadap kebiasaan belajar anak di rumah. Yang kedua, faktor sekolah, yaitu contohnya pendekatan guru pada siswa yang kurang terjalin. Adapun juga upaya-upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama, memastikan kesiapan siswa untuk belajar matematika. Yang kedua, pemakaian media belajar yang mempermudah pemahaman anak. Yang ketiga, permasalahan yang diberikan merupakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tingkat kesulitan masalah sesuai dengan kemampuan anak. Yang kelima, memberi kebebasan pada anak untuk menyelesaikan masalah menurut caranya atau sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, menghilangkan rasa takut anak untuk belajar matematika. Nah, ada pun juga solusi mengatasi kesulitan operasi hitung pembagian. Yang pertama, mengenalkan konsep pembagian. Yang kedua, menggunakan alat peraga. Yang ketiga, menggunakan strategi algoritma pembagian bersusun pendek. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.